Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat tentunya ya. Kaltim sudah mulai bergejolak, di mana beberapa aliansi dan juga para mahasiswa sudah mulai berdatangan untuk menggelar aksi demo. Nah, aksi demo ini akan dilakukan di dua tempat ya, yaitu di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan juga di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Masa ini menuntut terkait kebijakan Gubernur Kalimantan Timur yang tidak berpihak kepada rakyat dan penuh dengan kontroversi. Salah satunya yaitu anggaran renovasi rumah dinas senilai 25 miliar rupiah. Tidak hanya itu, ada juga beberapa aliansi yang menginginkan supaya Gubernur Kalimantan Timur ini dimakjulkan atau meminta kepada Rudy Masud untuk segera lengser dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Nah, untuk melihat kondisi dan juga situasi demo saat ini di Kalimantan Timur, untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Nah, ini masa aksi demo sudah mulai berdatangan ya. Mereka kebanyakan menggunakan sepeda motor ya, untuk menuntut Gubernur Kalimantan Timur Pak Rudy. Kumpul semua, siapa bilang sepi, kami semua akan hadir untuk menjadi sejarah masyarakat Kalimantan Timur menggugat gubernur untuk segera turun. Ya, sejarah Kaltim. Ya, ini adalah sejarah Kalimantan Timur bahwa kami menggugat gubernur Kaltim untuk segera turun. Benar, benar. Turun, lengserkan. Minta untuk dilengserkan Siapa bilang tuntutannya itu sepi, ya. kami belum hadir semua ya, masih banyak. Itu jadi kantor gubernur, di sebelahnya ini adalah rumah jabatan gubernur. Jadi Bapak Gubernurnya tinggal di situ ya. Besi ya guys. Aduh, besi ya Kawat guys. ya untuk Tajam ya. mengantisipasi Tajam. hal-hal yang tidak diinginkan. Di sekelilingnya itu dia diberi kawat semua, dan berduri tentunya. Ya, tajam ya guys. Jadi hati-hati yang mau datang ke acara ini. Ini updatean terbaru kakak ya. Nah, ini rumah gubernurnya ya guys. Ini rumahnya, beliau tinggal di sini ya. Bapak Gubernur kita tinggal di sini guys ya. Nah, itu rumahnya guys. Jadi kantor sama rumah, namanya itu Lamin Etam ya. Jadi rumah jabatan gubernur itu namanya Lamin Etam. Jadi beliau tinggal di sana. Itu rumah yang direnov katanya itu ya, yang direnov ini ya. Ya. Simpang Panglima Kijang Kencana. Panglima Kijang, Panglima Kijang. Ini Panglima Buat dia ya. teman-teman setanah Kaltim yang punya jiwa besar, semangat untuk kedepannya untuk Kalimantan Timur. Dan di sini saya Panglima Kijang Kencana menghimbau semua masyarakat yang ada di tanah Kaltim, 10 kabupaten dan kota. Nah, dan di sini kita akan membuat suatu pergerakan untuk mengajak teman, saudara, kerabat semua untuk bisa hadir. Kita bergabung bersama-sama menyampaikan pendapat kita, menyampaikan keluh kesah kita tentang keadaan Kaltim, tentang masa depan Kaltim. Dan disinilah saya Panglima Kijang menghimbau semua saudara-saudara, gaspol! Di dua lokasi. Inilah sekarang kita final untuk mempersiapkan secara keseluruhan, baik personil, sarana prasarana, dan lain-lainnya termasuk bagaimana teknis secara pengamanan. Jadi hari ini ada hadir total keseluruhan nanti adalah pengamanan kita 2.263. Terdiri dari kepolisian 1.599 orang, dari TNI 70 orang, dari terkait 590 orang. Tentunya kita mulai peran masing-masing maka selain pengamanan tersebut. Jadi untuk area objek yang akan kita lakukan pengaman tentunya ada 2 titik utama. Yang pertama adalah kantor DPRD, yang kedua kantor Gubernur Kalimantan Timur. Tempat-tempat lain seperti tempat objek vital lainnya tentunya akan menjadi objek pengamanan kita. Apa inisiasi pagar Berkawat tentunya kan kita melihat jangan menjadi hal-hal yang diperbesar. Itu merupakan salah satu hal untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kalaupun tidak ada niat jahat atau niat jelek yang gak usah lihat pintu pagarnya, gitu ya, terasa nggak akan jadi masalah.
Itu salah satu masukan kita juga agar terhindar dari hal yang negatif. Kita melakukan pendekatan humanis, kita melakukan pendekatan preemptif dan preventif. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana pelaksanaan di berasa itu secara humanis, mereka bisa berjalan dan lain-lain. Jadi tolong betul-betul untuk pihak-pihak yang punya niat tidak baik menunggangi aksi unjuk rasa ini, tolong dipertimbangkan itu, ya. Semuanya mari bertanggung jawab. Kalau hal negatif segera informasikan kita, sehingga aspirasi bisa berjalan dengan baik, lancar, situasi Kaltim tetap damai, kondusif, tertib, sesuai harapan kita semuanya. Oke? Jelas dari Pak Kapolda bahwa kita insert ada 7. Namun secara umum kita juga menyiapkan ada Korem, Kodim, Badul 611 dan artinya kita semuanya siap untuk melakukan bantuan kepada Polri dan kita juga akan profesional. Kapolda ketika memang kasusnya turun manis, friendly, itu. Saya kira itu. Ya, kita hari ini tadi rapat ya, di sini pagi, kebetulan saya datangnya agak siang karena pesawatnya dari Jakarta pagi. Kita sebenarnya hari ini melaksanakan briefing kerja seperti biasa dan realisasi belanja anggaran pendapatan daerah untuk segera bisa dilaksanakan proses belanja-belanja untuk kegiatan-kegiatan terutama standar pelayanan minimum dari daerah. Kita siap untuk menerima tamu-tamu yang akan hadir. Besok tetap berkantor seperti biasa. Kita di sini bersama dengan seluruh SKPD dan tentunya juga besok kita juga menerima tamu-tamu. Nanti kita lihat situasional di lapangan bagaimana, yang jelas kita semuanya ada di kantor besok. Apakah kami menemui masyarakat? Tergantung nanti kita lihat ya gimana nanti. Yang jelas besok Forkopimda semuanya akan ada di Ya, beberapa tuntutan dari kita lihat besok. satu tuntutannya itu adalah untuk meminta audit Pak soal mobil dinas dan renovasi rumah jabatan kemarin. Ya, kalau audit sudah dilaksanakan semuanya. Tentu di situ ada pihak-pihak yang terkait, terutama adalah BPK, BPKP yang akan melaksanakan kegiatan. Nah, sobat semuanya, seperti itu ya kondisi terkini terkait demo yang digelar di Kalimantan Timur ini dan juga keterangan dari Gubernur Kalimantan Timur sendiri, Pak Rudi Masud. Nah, sobat semuanya, menurut informasi bahwasanya Gubernur Kalimantan Timur ini memiliki saudara-saudara yang menempati jabatan-jabatan di pemerintahan yang cukup strategis ya. Coba kita simak sama-sama ya. Wow, Gubernur Kalimantan Timur ini memang bukan orang sembarangan, bukan orang kaleng-kaleng. Dia orang berada, penguasa, orang hebat, orang atas, orang penting. Seluruh saudaranya pejabat semua. Wow. Top. Kakaknya Hasanuddin Masud, Ketua DPRD Kalimantan Timur. Kakaknya Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan. Wow. Adiknya Abdul Ghafur Masud, Bupati Penajam Pasar Utara. Ya walaupun sudah kena KPK. Istrinya Sarifah Suraidah, anggota DPR RI. Oh, istrinya anggota DPR ya? Wow. Keren. Katanya bupati ini punya harta 180 miliaran. Mantap ya, gede sekali. Keren. Top banget. Pantesan gubernur ini minta mobil yang harga 8,5 miliar. Yang nggak pantas kalau Avanza. Bapak boleh kaya, tapi ingat rakyatnya. Jalannya di Kalimantan Timur itu rusak parah, Pak. Benerin ya, kasihan rakyatnya. Jangan cuman diambil duitnya aja ya. Hati-hati ya. Ada praktek dinasti politik di situ. Kira-kira gimana tanggapan PDI terhadap fenomena ini? Saya tidak bisa mengomentari terkait dinasti politiknya. Saya tidak mau masuk ke ranah itu. Karena betul tadi kata Mas sampaikan. Ini wakil ketua DPRD ya. Kembali lagi kan sudah dipilih sama masyarakat. Tapi intinya begini, kerjalah sebaik-baiknya dengan sungguh-sungguh untuk rakyat. Berikan energi yang positif untuk rakyat kita, ya kan. Sering-seringlah turun mendengarkan
agar bisa menghasilkan program-program yang memang tepat sasaran untuk masyarakat kita. Saya menyampaikannya seperti itu. Nah, sobat semuanya, jadi memang betul ya bahwasanya praktik politik dinasti itu diduga dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur Pak Rudi Marsudi ini. Nanti akan kita bahas lagi di akhir video ya. Di sini juga ada ya Ketua DPD Partai Golkar Maluku Utara yang tewas ya di Tubles ya oleh orang tak dikenal di bandara ya. Lalu seperti apa kronologinya ya? Kita simak sama-sama. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora atau Nuske tewas usai ditembak oleh orang tak dikenal di Bandara Karel Satsuitubun pada Minggu siang tadi. Peristiwa tersebut terjadi di area pintu kedatangan bandara, tepatnya di Desa Ibra, Kecamatan Ki Kecil, Maluku Tenggara. Kedatangan Nuske di Langgur diketahui untuk menghadiri musyawarah daerah Partai Golkar yang dijadwalkan berlangsung pada 22 April mendatang. Dalam video amatir warga, terlihat tim medis melakukan tindakan pertolongan terhadap korban sebelum dilarikan ke rumah sakit. Ini bagaimana nih tim pengamanan bandara ya? Kok bisa di bandara yang biasanya kan super ketat, ada kejadian seperti itu yang berujung menghilangkan nyawa Ketua DPD Golkar Maluku Utara ya. Tetapi kasus ini sudah ditangani ya, dan menurut informasi juga bahwa si pelakunya ini orang tidak dikenal ya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian ya, begitu menurut informasinya ya. Nah, sobat semuanya, di sini kita bahas juga terkait masalah demo di Kalimantan Timur itu yang memang sangat menggemparkan sekali, karena ini sudah dari beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ini sudah digempor-gemporkan nih masalah demo dari beberapa aliansi dan juga mahasiswa yang menuntut dan juga menggugat Gubernur Kalimantan Timur Pak Rudi Marsudi. Bahkan tadi juga kan kita bisa mendengar bahwasanya masa ini menginginkan juga supaya Pak Rudi ini lengser dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Ya mungkin ya didasari karena memang kebijakan ataupun pernyataannya yang penuh dengan kontroversi ya. Nah, dimulainya ini ya, kalau nggak salah saya akan kritik kalau saya salah ya. Ini sebenarnya dimulainya ketika beliau ini menganggarkan mobil dinas yang super wah gitu kan, harganya 8,5 miliar lebih ya. Nah, itu mulai itu dari situ tuh mulai bergejolak gitu kan, masa sudah melakukan aksi demo juga tuh pada waktu itu, tetapi tidak sebesar saat ini. Nah, sampai Prabowo pun ya sebagai Presiden Republik Indonesia pun menegur ya Gubernur Kalimantan Timur ini. Lalu setelah itu muncul lagi ya kan, menganggarkan renovasi rumah dinas Gubernur Kalimantan Timur dan juga wakilnya ini senilai 25 miliar rupiah. Nah, ini yang benar-benar bisa dikatakan menyakiti hati masyarakat Kalimantan Timur. Di saat kan kita tahu sendirilah pembangunan di sana belum merata ya, jalan masih banyak yang jelek, jalan-jalan masih yang tidak layak, masih jelek sih masih mending, ini tidak layak seperti jalan provinsi tetapi lumpur kan, kita suka melihat lah ya video-videonya, tayangan-tayangannya itu jalan provinsinya gimana, itu lumpur semua itu ya. Kenapa tidak mungkin anggarannya kecil, tidak kenapa pakai batu dulu gitu kan, biar lebih enak gitu kan di dilewatinya. Ini kan benar-benar lumpur ya. Padahal Pak Rudi Marsudi ini sudah menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur ini 1 tahun lebih ya. Tetapi ya menurut informasi juga dan menurut warga Kalimantan Timur itu sendiri belum ada pembangunan ataupun program-program yang terasa ataupun signifikan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Malah yaitu masalah mobil, masalah itu gitu kan untuk diri sendiri lah ya. Walaupun memang mengatakan katanya untuk mobil dinas, rumah dinas gitu kan, untuk mobil jabatan, rumah jabatan, tetapi kan itu menggunakan uang rakyat, uang dari pajak rakyat ya. Kalau memang Pak Rudi itu kaya ya, pengusaha sukses, kenapa tidak memakai mobil sendiri? Kenapa tidak membeli mobil sendiri? Seperti halnya Kang Deddy Mulyadi. Dia kan menggunakan mobil pribadi itu kemana-mana, jarang menggunakan mobil dinas, suka dipakai tetapi jarang. Sehingga dia pun menolak untuk menggunakan mobil dinas. Untuk membeli mobil dinas baru, KDM ini menolak. Ya dia mampu beli dan juga dia punya mobil gitu kan. Nah, kenapa Gubernur Kaltim Pak Rudi Marsudi ini jika memang ingin mobil bagus, kenapa tidak membeli sendiri? Kenapa tidak menggunakan mobil sendiri? Nah, sebaiknya anggaran untuk membeli mobil dinas yang 8,5 miliar itu kan bisa digunakan untuk membangun jalan ya, atau mungkin membangun rumah untuk masyarakat tidak mampu, itu pasti lebih bagus, itu pasti lebih baik. Pak Rudi kan pengusaha sukses ya, katanya sih, kan bisa ya. Kemudian terkait tuntutan dan juga masa ini yang menuntut ya, bahwasanya Gubernur Kalimantan Timur ini melakukan praktik politik dinasti politik ya. Mulai tadi kakaknya kan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur,
dan istrinya pun anggota DPRD ya, bahkan kakaknya juga ada yang menjadi wali kota, bupati ya. Memang ya mereka-mereka yang dicalonkan kan dipilih oleh masyarakat ya. Tetapi kan secara tidak langsung ini praktik dinasti ya. Pak Jokowi juga kan anaknya begini-begini kan tetap gitu kan dituduh melakukan praktik politik dinasti. Nah ini yang merupakan salah satu tuntutan dari masa itu ya, dari aliansi mahasiswa dan juga aliansi masyarakat perjuangan Kalimantan Timur ya. Banyak juga tuntutan-tuntutannya ya, mulai dari kebijakan-kebijakannya yang penuh dengan kontroversi dan juga tidak berpihak kepada rakyat ya, mulai dari isu politik dinasti dan masih banyak lagi ya. Bahkan ada juga tadi kan beberapa aliansi yang menginginkan supaya Gubernur Kalimantan Timur ini untuk mundur ya. Nah untuk pihak keamanan ya, tadi dijelaskan bahwasanya personil sudah disiapkan, personil gabungan ya dari polisi itu kan, tentara ya, dan juga instansi lainnya, totalnya itu 2.200 sekian gitu kan untuk mengamankan jalannya aksi demo ini ya. Dan juga di di halaman, di pagar kawat ya, jadi ditambahkan pagar kawat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya di depan rumah dinas ataupun di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur. Ya memang ya, mudah-mudahan demo ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan kondusif ya. Jangan sampai demo ini ditunggangi ataupun diprovokasi ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi sampai merusak fasilitas umum. Karena tentu saja fasilitas umum itu tidak bersalah ya, orang dia benda mati kan itu untuk masyarakat ya, dan itu menggunakan uang pajak ya. Jika rusak ya pasti akan menganggarkan lagi, rusak lagi, dianggarkan lagi, direnovasi lagi. Mau sampai kapan terus-terusan begitu ya, dirusak lagi. Nah jadi ya melakukan aksi demo silahkan ya, menyuarakan aspirasi, menyuarakan tuntutannya gitu kan, berdemo silahkan, karena kita kan negara demokrasi, tidak ada larangannya untuk berdemo, boleh-boleh saja dan sah-sah saja, asalkan demonya dengan tertib sesuai dengan tuntutan-tuntutannya, jangan melebar kemana-mana ya, seperti misalnya pengerusakan, itu nggak boleh demo seperti itu gitu kan, dan bisa ditangkap-tangkapin juga karena merusak fasilitas negara, merusak fasilitas umum. Saya pun tidak setuju kalau ada pendemo yang merusak fasilitas umum. Tetapi kalau untuk berdemonya, menyuarakan aspirasinya, menuntut, menggugat, nah itu saya setuju. Karena masyarakat punya hak ya untuk memprotes pemimpinnya jika pemimpinnya itu tidak pro terhadap rakyat, terkait masalah kebijakan, peraturannya, dan lain semacamnya ya. Jadi silahkan, ayo kita tuntut sebagai masyarakat jika ada kepentingan, jika ada hal-hal yang terkait provokatif itu jangan didengarkan, jangan diikuti ya, karena itu akan berakibat fatal dan merugikan semua pihak, tidak hanya negara ya, masyarakat pun pasti dirugikan dengan aksi demo ini yang merusak gitu kan. Oke lah, lakukan demo ini dengan tertib ya sobat semuanya. Nah, bagaimana sobat semuanya menanggapi terkait masalah demo yang digelar hari ini di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur dan juga di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur? Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.